Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Syaimatika dapat kembali menemani Anda dalam talk show dengan tema Gemas, merupakan cara pemerintah Aceh untuk jaga peserta didik. Sahabat masa kini, pemerintah Aceh telah melaksanakan gerakan masker sekolah atau yang biasa disebut dengan Gemas. Nah, gerakan tersebut telah melibatkan setidaknya 100 lebih guru dan menyasar sekitar 1 juta lebih pelajar yang ada di Aceh. Nah, gerakan ini merupakan salah satu upaya pemerintah Aceh dalam menyambut rencana pembukaan kembali sekolah yang direncanakan akan kembali dibuka pada awal 2021 mendatang. Nah, bagaimana gerakan ini akan dilaksanakan dan apa sajakah target pemerintah terhadap gerakan tersebut? Langsung saja bersama saya Syaimatika telah hadir Ibu Diah RT Idawati yang merupakan Wakil Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Aceh. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam, baik. Baik, alhamdulillah Bu ya. Jadi langsung saja Ibu, kira-kira apa nih yang melatar belakangi terbentuknya gerakan masker sekolah ini Bu? Ya. Baik, kita mengalami masa COVID ini udah lama banget ya, sepertinya udah 10 bulan, dan tentunya pendidikan juga tidak boleh terus-menerus atau terlalu lama mundur. Jadi memang sudah waktunya kita bersiap-siap untuk bisa melaksanakan sekolah tatap muka. Nah, ini adalah menjadi dasar dari pemerintah Aceh, adalah kesiapan yang kita inginkan, adalah kesiapan dari sekolah-sekolah bagaimana untuk nanti memulai sekolah, untuk memulai tatap muka ini semuanya bisa berlangsung dengan baik dan juga tidak terjadi klaster-klaster baru karena adanya tatap muka. Kita tahu saat ini WHO sendiri memprediksi, ini belum ada prediksinya kapan akan berakhir ini ya. Jadi untuk itu memang harus bersiap-siap terus. Jadi itu yang menjadi latar belakang dari gerakan Gemas ini, supaya nantinya pada waktu anak-anak masuk sekolah itu kesiapan sudah ada. Nah, bagaimana hal tersebut dapat dijalankan oleh pemerintah Ibu? Ya, kalau kita mungkin merefer kembali, pemerintah juga pernah menjalankan GEMA ya, jadi Gebrak Masker Aceh. Itu sama persis sistemnya, tetapi yang berbeda hanya sasarannya saja. Kalau kemarin adalah sasarannya untuk umum, kemudian yang tertujunya adalah bagaimana kita mengedukasi sebetulnya dia. Yang paling penting adalah sebetulnya gerakan ini adalah bukan untuk memakaikan masker, tetapi bagaimana ini edukasinya bisa nyampai gitu. Jadi diusahakan kalau waktu GEMA itu aparat-aparat pemerintah dan menasa ini ya sasarannya. Tetapi kalau sekarang sasarannya karena kita mau menyambut tatap muka nanti di awal Januari. Nah, ini diharapkan memang semua sekolah-sekolah sudah bisa teredukasi, dan malah harapannya nanti kalau biasanya yang sekarang anak-anak sekolah dari rumah ini diedukasi oleh guru itu jarak jauh sehingga kurang berasa sekali sentuhannya gitu ya. Jadi harapannya nanti pada waktu sekolah itu gurunya bisa betul-betul mendoktrin gitu ya, memang harus ini menggunakan masker, protokol kesehatan memang harus betul-betul dijalankan. Dan untuk itu pemerintah Aceh menurunkan SKPA-nya, ada sekitar 50-an lebih ya SKPA ke 23 kota kabupaten. Masing-masing SKPA bertugas di satu kabupaten untuk mengedukasi sekolah-sekolah yang ada, bekerja dengan dinas-dinas terkait di tingkat kabupaten kota. Benar, berarti memang gerakan ini bertujuan untuk membangun sikap adaptasi para siswa ya, untuk menyambut adanya pembukaan sekolah pada awal 2021 mendatang. Baik Ibu, dalam gerakan ini apa saja kegiatan yang dilakukan? Apakah hanya bagi-bagi masker atau setidaknya ada kegiatan-kegiatan lain Ibu? Ya, tadi saya sampaikan bahwa dalam kegiatan ini yang paling penting adalah kampanye, promosi, dan edukasinya sebetulnya nyampe. Karena nanti nggak tahu apa sih, kadang-kadang kok orang COVID apa sih COVID, terus bagaimana sih cara mencegahnya, bagaimana kita bisa berkomitmen atau persisten gitu ya untuk bisa menjalankan protokol-protokol COVID itu sebetulnya yang kita inginkan sampai. Karena selama ini kita menggunakan media-media, baik itu media sosial, media-media yang lain, kita tahu bahwa sasaran kita itu yang artinya yang tercakup di dalam sosialisasi itu
mungkin hanya kurang dari 50% karena di luar sana masih banyak sekali orang-orang yang tidak update dengan medsos ya, tidak mempunyai akses terhadap medsos. Nah ini yang sehingga kita harapkan sekali bisa terjangkau langsung dengan tatap muka, yang pastinya maskernya itu adalah sebagai contoh, dan mungkin kalau ada yang masih belum punya masker itu bisa menggunakan masker yang dari pemerintah. Ada sekitar 1 juta masker yang dibagi, sama seperti pada waktu Gema hari itu juga 1 juta masker. Jadi saya melihat pemerintah sudah cukup gencar ya, maksudnya ini banyak sekali program-program yang mendidik masyarakat untuk bisa patuh pada protokol kesehatan. Benar sekali. Nah, gerakan ini dilakukan secara serentak kebetulan Bu ya? Iya. Dilakukan secara serentak kepada seluruh sekolah yang ada di Aceh. Nah, untuk pihak-pihak yang tergabung dalam gerakan ini sendiri bagaimana Bu? Ya, jadi tadi ada para pihak yang terkait itu adalah dari SKPA beserta tentunya relawan-relawan COVID. Ya. Saat ini juga pemerintah juga mendidik 1.000 relawan COVID ya, tapi ini barusan. Yang lalu itu juga beberapa relawan-relawan kan ada juga yang terbentuk di tingkat kampung, kemudian di tingkat kota kabupaten, itu yang diajak untuk turun ikut serta dalam mengkampanyekan gerakan menggunakan masker di sekolah. Dan saya melihat sendiri pada waktu saya berkeliling ya, kalau kemarin sekolah-sekolah belum ada tertempel, tapi kemarin begitu sudah Gemas, itu setiap kita melewati sekolah semua udah ada ininya, spanduknya ya. Wow, jadi itu langsung mungkin begitu masuk bisa mengedukasi orang tua, mengedukasi anak-anak untuk tetap menggunakan protokol kesehatan. Dan dalam gerakan ini pasti ada biaya yang dikeluarkan Ibu ya, pasti ada anggaran yang dikeluarkan. Nah, untuk itu sendiri apakah ada anggaran khusus untuk gerakan ini sendiri atau bagaimana Ibu? Ya. Setahu saya pemerintah dalam menggunakan program-program ini, baik itu Gema maupun Gemas, itu artinya diinkludkan di dalam kegiatan-kegiatan dari dinas-dinas tersebut. Jadi misalnya di Dinas Perikanan itu ada pembinaan di kota kabupaten tertentu. Nah, itu diinkludkan di dalam situ. Dan sasarannya untuk kali ini adalah sekolah-sekolah gitu ya. Baik, luar biasa sekali. Dan juga tadi guru ya mungkin diikutkan juga. Oh iya, guru, kemudian para komunitas gitu ya, juga para pemerintah. Nah, Ibu pastinya dalam melancarkan kegiatan Gemas ini pasti ada tantangan-tantangan tersendiri nih Bu untuk pemerintah ya, untuk semua pihak yang tergabung. Nah, tantangan terbesar selama Gemas ini dilaksanakan itu apa Ibu? Ya, tantangan dalam hal COVID-19 ini adalah karena kalau di Aceh kebetulan memang kita relatif masih rendah ya dibandingkan dengan daerah-daerah lain tentunya ya, apalagi terakhir-terakhir ini di mana angka positif rate-nya itu sangat rendah, angka kesembuhannya tinggi, jadi kayaknya nggak ada orang COVID lagi gitu. Sehingga ini artinya menurunkan kewaspadaan kita. Ini yang kita takutkan karena berkaca dari beberapa provinsi di Jawa seperti Bandung, Jawa Tengah, ini begitu sekolah dimulai kan langsung meningkat lagi semua, sehingga harus memang dibuat seperti DKI Jakarta itu berapa kali harus PSBB mereka kan, karena itu ada peningkatan. Nah, alhamdulillah kalau di Aceh ini tidak ada peningkatan yang signifikan, tapi kita juga tentu tidak boleh lengah, tentunya harus terus waspada. Nah, untuk itu saya memberikan apresiasi kepada pemerintah yang tetap tetap konsisten ini, harus terus kita promosi, komit dengan protokol kesehatan. Yang titik-titik yang rawan dalam hal sekolah tadi adalah kesadaran. Tentu kalau walaupun sudah diedukasi, tingkat kesadaran yang masih rendah dalam disiplin terhadap prokes 19 yang karenanya ini merubah perilaku ya, tentunya susah sekali karena biasa anak-anak kalau nyampe ke sekolah tentunya disuruh salaman sama gurunya. Nah, sekarang kan nggak boleh gitu ya. Sekarang harus cuman kita kode gini aja gitu ya. Jadi ini merubah perilaku ini memang sesuatu yang
cukup rumit, cukup sulit. Nah, itu sehingga memang harus diatur, sehingga titik-titik yang rawan itu misalnya nanti pada waktu mengantar anak sekolah itu kan biasanya jam masuknya sama. Nah, ini yang sekolah harus mensiasati supaya masuknya jangan sama. Nah, untuk itu ada shift-shiftan, ada yang mungkin anak yang masih kecil-kecil masuknya agak siangan dikit di jam 9, tapi kalau anak-anak yang level kelasnya udah tinggi kan masuknya dari pagi sampai pulangnya siang, sehingga ada pengaturan jam pulang sehingga tidak terjadi kerumunan-kerumunan atau penumpukan penjemputan gitu. Baik. Dan itu merupakan dari pemerintah juga ya, saran dari pemerintah untuk mengadakan jam pulang dan jam pergi tadi itu Bu gimana? Iya, memang itu sudah diatur dan sudah diarahkan di Dinas Pendidikan, memang wajib untuk mengatur shift. Kemudian masih di kelasnya itu masih harus kita menjaga jarak, kapasitas kelas itu harus 50% dari yang ada. Benar. Ya, tantangan lainnya mungkin selain di lingkungan sekolah adalah pada saat perjalanan, tentunya kalau yang rumahnya dekat tetanggaan oke, tinggal jalan nyebrang atau jalan ke sebelah. Tetapi kalau yang memang sekolah-sekolahnya dan sekolah favorit dan cukup jauh, misalnya naik kendaraan umum, itu tentunya juga harus memiliki kewaspadaan lagi ya. Masih ada kerawanan-kerawanan di situ, sehingga ke depan mungkin pemerintah juga harus melihat lagi di begitu anak sekolah. Nah, ini transportasi umumnya juga harus lebih ditingkatkan kedisiplinannya juga. Benar, berarti memang pemerintah juga harus memikirkan sampai dengan transportasi itu ya Bu ya? Betul. Karena itu rawan sekali sebenarnya bagi para siswa yang juga masih imunnya itu masih rendah gitu Bu ya. Dan untuk gerakan masker siswa ini sendiri, teknis pelaksanaannya itu bagaimana Ibu? Kira-kira? Iya. Kalau kemarin teknisnya adalah pada hari yang sama kan kita sudah melaksanakan GEMAS kemarin tanggal 2 Desember yang dilaksanakan secara serentak ini. Berangkat kemarin di launching langsung oleh Bapak Gubernur kita dan berangkat ke kota kabupaten itu seluruh dinas. Tapi kalau kita punya 50-an dinas kan berarti satu kota kabupaten itu mungkin ada 2 dinas lah keroyokan gitu ya, bagi-bagi tugas, dan itu memang sudah sasarannya sudah ditentukan dari awal. Oke, kalau ada sekian sekolah siapa nih yang bertugas ke sana, itu sudah ditentukan dari awal. Jadi dan juga koordinasi awal sehingga gerakan serentak pada waktu itu di sekolah-sekolah yang melibatkan guru-gurunya juga, dan itu adalah yang pertama adalah spanduk, harus pasang spanduk semua di sekolah-sekolah. Terus kemudian protokol kesehatannya sudah ada belum, cuci tangannya dan lain sebagainya dari diperiksa itu, dan juga kesiapan dari gurunya sudah mengerti belum ya atas protokol kesehatan, sehingga pada waktu nanti mulai sekolah jangan sampai nanti gurunya yang nggak patuh ini ya, nggak pakai masker. Benar sekali. Dan gerakan masker itu dilakukan bertahap atau bagaimana Ibu? Sekaligus ya, jadi sekaligus. Oke, dan nanti akan ada lagi gerakan ini atau hanya sekali saja? Nah, itu belum tahu, nanti kita tunggu saja dari Baik, kita tunggu keputusan pemerintah saja ya Bu ya. Dan mungkin Ibu ada saran nih Bu terakhir bagi para orang tua dalam menyambut pembukaan kembali sekolah pada awal 2021 mendatang, apa nih yang harus dilakukan para orang tua siswa di rumah? Ya, baik. Jadi pesan saya untuk menjelang tatap muka di sekolah, artinya yang paling kita harus kedepankan adalah faktor keselamatan ya, karena kalau keselamatan itu nggak ada gantinya ya. Dan kita tentu juga tidak mau pendidikan anak-anak kita juga tertinggal. Jadi ada win-win solution antara pendidikan, ayo kita jalankan sehingga anak-anak kita terupdate terus pendidikannya, tetapi kita juga harus masih memperhatikan betul-betul disiplin ini para orang tua terhadap protokol kesehatan, yaitu 3M plus 1 nantinya ya, 3M menggunakan masker, mencuci tangan, terus menjaga jarak, dan juga menghindari kerumunan. Tadi titik-titik kerumunan harus dipecah gitu, dan terus bersabar, terus beramanah dalam dan konsisten dalam menjalankan protokol kesehatan. Mudah-mudahan dengan adanya konsisten ini saat ini sebelum ada vaksin,
vaksin kita adalah disiplin protokol kesehatan ini yang menjaga kita dari tertular terhadap COVID-19. Benar sekali. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatan untuk diskusi pada hari ini. Jadi sahabat masa kini, kita dapat menyimpulkan bahwa memang gerakan masker sekolah ini atau GEMAS itu merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menyambut pembukaan kembali sekolah pada awal 2021 mendatang. Dan kepada para masyarakat yang ada di luar sana, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak, memakai masker dan juga mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer. Akhirnya saya Syaimatika sebagai host mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.